Malah 2 kali open kita itu kebakaran, soalnya kita juga eksperimen. Kalau nggak eksperimen kita kalah sama pabrik-pabrik yang lain. Kita sendiri cari komposisi yang pas itu bisa berminggu-minggu. 1 sabar, 2 pantang menyerah. Kalau kita putus asa, udahlah gini aja, nggak maju-maju kita, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandri Prastiawan, umur 38 tahun, asal Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Saya bergelut di bidang produksi egg tray atau wadah rak telur. Awal cerita saya itu dahulu kan saya sopir telur, tapi bukan Jakarta atau Bandung gitu, enggak, cuma sopir lokalan aja. Nah, dari pulangnya itu bisa bawa ke Katul. Nah, lambat laun kan banyak yang mencari egg tray di sini, kerjasama lah sama pabrik. Jadi kalau kita pulang dari kirim, pulangnya ke sini bawa egg tray itu. Untuk awal mula saya berani untuk membuat pabrik sendiri kan, saya sudah mempunyai pemasaran. Kalau saya bisa dibilang generasi kedua kalau di sini, kan sudah ada yang di atas saya. Untuk sekarang permintaan ya lumayan, walaupun daerah Blitar sendiri dampak pakan naik dan sebagainya itu kan populasi di Blitar banyak berkurang. Tetapi yang paling banyak menyerap produksi kita itu daerah Bali sama Jawa Tengah. Berwirausaha itu modal awalnya kita yaitu 1, jujur, tekad, dan relasinya itu yang kita Kalau udah punya banyak relasi, kita nggak melulu uang yang di depan. Misal kita kerjasama dengan supplier bahan baku, kita suplai dulu. Habis berapa hari atau 1 minggu itu baru kita bayar, dikasih lagi gitu bisa. Seperti kita sendiri kan ada yang cash, ada juga yang sistem tempo juga ada. Yang terpenting itu kepercayaan, sistem kepercayaan kita lah. Jadi kalau kita sama orang ya enak, nggak ada rapot merahnya, kita juga dipercaya juga sama sana. Kalau egg tray itu bahan bakunya kertas sama kardus, dan ada itu kayak hasil limbah pabrik. Limbah pabrik itu kan tercacar-cacar itu nggak dipakai di pabrik, itu biasanya dikirim ke sini itu. Kalau prosesnya itu awal mula ya di mixer, dinaikkan ke tandon, habis itu dicetak. Nanti itu dijemur, nunggu kering. Kalau panas ya 1 hari. Tergantung cuaca juga kita. Kita sendiri kan oven kita juga masih dalam proses. Kita masih ya ketergantungan sama cuaca matahari. Nah, misal kita mau produksi untuk luar pulau atau lokal itu juga ada komposisinya sendiri-sendiri. Beda ya, Pak? Beda. Nanti perbandingannya kan juga beda. Kalau lokal itu mintanya yang standar aja, jadi harganya standar. Kalau luar pulau mintanya yang speknya di atas lokal, jadi harganya beda juga. Kalau untuk lokal kebanyakan sekarang 1 kali pakai. Yang untuk luar pulau bisalah 2 sampai 3 kali bisa. Kalau untuk memengaruhi bagus dan tidaknya egg tray itu 1, yang utama bahan baku, 2 pengerjaan, 3 ya mungkin cuaca. Kalau cuaca kita kurang mendukung, itu kan otomatis kalau keringnya nggak begitu 0% dari kadar airnya, itu kurang bagus juga. Paling penting mixing. Kita sendiri cari komposisi yang pas itu bisa berminggu-minggu. Misal untuk lokal udah bagus, luar pulau juga bagus. Kadang-kadang kita sendiri kan terhambat
dalam pengiriman bahan baku. Kalau kita bahan baku udah kontinu ya, enak kita. Kerja kita cuma tinggal meningkatkan produksi kita aja. Kalau untuk mesin ini sementara 4. Yang satu belum operasi, belum ada lahan lagi soalnya ini sementara opennya belum jadi. Jadi open itu untuk pengeringan walaupun keadaan hujan ataupun panas, kita bisa pakai open itu untuk pengeringan. Jadi kita sendiri kan sedikit banyak untuk target kita kan nggak begitu terhambat kalau opennya udah jadi gitu. Walaupun keadaan hujan ataupun panas kita pakai open tetap bisa. Kita sendiri di usaha itu nggak selalu mulus ya, pasti ada. Malah 2 kali open kita itu kebakaran, soalnya kita juga eksperimen. Kalau nggak eksperimen kita kalah sama pabrik-pabrik yang lain. Kita sendiri kalau beli open di luar juga mahal. Budget kita sendiri kalau beli open dari luar mending untuk lahan. Jadi ya eksperimen juga. Alhamdulillah sebenarnya udah ketemu kemarin itu. Tapi berhubung ya mungkin itu safety-nya kurang, terus bahan yang kita pakai untuk open itu mungkin belum pas dengan standarnya itu, nggak bisa lama gitu loh untuk opennya itu. Tapi insya Allah yang ini, yang baru ini, itu sudah standarkan, kapasitas kita sudah besarkan. Yang paling utama ternyata standar keamanan karyawan. Kan dahulu kita sendiri eksperimen nggak terlalu memikirkan sampai ke sana. Mungkin nanti dibuatkan ya seperti di hotel-hotel, misal ada asap itu kan langsung ke muncrat kita air. Terus tandon-tandon air untuk jaga di situ itu lebih dari 1. Kemungkinan kan gitu. Yang kemarin evaluasi dari manajemen kan gitu. Yang utama masih dijemur mengandalkan sinar matahari ini. Full makan tempatnya. Duh. Berapa luas ini, Pak? Kisaran 1 hektar lah, Mas. Kalau ada opennya itu sebenarnya nggak begitu makan tempat banyak. Iya. Kita sendiri mungkin ya namanya kita usaha kan kekurangan sama kelebihannya kita kan evaluasi juga tuh. Kalau pakai oven itu nanti lahannya berkurang, tapi biaya produksinya agak tinggi. Semua ada nganunya, Mas, plus minusnya itu. Kalau bahan baku itu satu sulit, Mas. Dalam keadaan apapun kita kalau udah komitmen harus nyuplai ke saya. Nggak mungkin toh saya sampai nggak bisa produksi, misal kita nggak bisa produksi. Kalau bahan baku telat, dia juga harus tanggung jawab ke saya. Sebegitu juga saya harus komitmen juga sama langganan saya. Kalau kita bilangnya gitu, kita nggak produksi dulu ya, kita kan juga nggak dipercaya sama pelangganan kita. Yang paling utama kan kita kontinunya juga toh, kiriman kita kontinu. Dalam keadaan apapun kita berusaha. Ya mungkin kalau keadaan cuaca mungkin agak terlambat itu wajar, tapi kan kita kontinu, komitmen kita kan juga ada. Ektre rusak atau ektre reject itu yang biasanya dalam produksi kita itu 1 robek 2 bolong. Kalau sobek itu sobek cacat produksi lah, semua itu cacat produksi, biasanya gitu. Kalau udah dibuat kirim gitu ya lembek gitu ya, banyak rusaknya lah gitu. Untuk telurnya. Nanti kalau untuk 2 kali biasanya gini, kan kita bawa ke pasar kan baru, di sana kan biasanya dipindah di peti juga gitu kan. Nah, yang dari pasar itu kita sortir lagi, yang bagus kan masih layak bisa buat wadah, yang udah nggak layak biasanya buat tutup sama ganjel pengepakan telur itu. Tapi kalau sekarang banyak, kalau dari pasar langsung masuknya ke jangkrik, ke ternak jangkrik itu. Pakan, Pak, ya. Kita sendiri kan kalau komitmen kontinu pengiriman walaupun harga kita agak up dikit, yang penting kan kontinu.
pelanggan sendiri kan nggak mau toh. Kalau udah cocok otomatis kan, misal harga kita upkan dikit tapi continue kan pasti nggak bingung juga dia juga wis nyaman sama kita sendiri udah komitmen sama dia walaupun keadaan apapun. Kalau namanya kandang itu nggak bisa disemayani, nggak dijanjikan itu nggak bisa. Soalnya tiap hari ya nelur, ayamnya kan nelur, nggak bisa dijanjikan besok atau gimana nggak bisa. Kita sendiri juga harus nyetok di sana, jangan sampai stoknya dia itu sampai kurang. Kalau musim gini kan musimnya kan nggak tentu toh Mas. Kalau musim penghujan gini, yang penting kan langganan yang utama yang kita dahulukan yang continue itu, yang sana jangan sampai ketelatan gitu. Masa-masa terpuruk itu juga pernah. Kita sendiri awal mula kita kan juga sistem kepercayaan dari bahan baku kita sendiri disuplai, bayar mundur. Tapi berhubung sananya mungkin kesulitan dana atau gimana, kita sendiri nggak dikasih bahan baku, akhirnya kita kan harus berpikir lagi. Kalau kita sistem kontrak enggak dalam bahan baku itu, tapi komitmen target dari sana gimana, jatah 1 minggu itu kamu bisa apa enggak ngabisin berapa ton gitu. Kalau bisa kita kan komitmen dalam keadaan apapun kita pasti suplai gitu loh. Nah kalau bahan baku itu kalau meluber, sana sendiri juga bingung. Kalau di sini musim panas pasti kurang bahan baku itu. Nggak mungkin yang sana nggak ambil pas posisi hujan dikasih, nggak mungkin kalau kita sendiri udah komitmen gitu loh. Kalau musim hujan itu bahan baku mesti bludak Mas gitu loh. Soalnya produksi kita kan nyendat juga loh, pasti nggak bisa maksimal lah. Jemur nggak bisa. Alhamdulillah yang di sini 50-an. Laki-lakinya 24, perempuannya 26. Lingkungan sini kisaran 40% Mas. Soalnya di sini banyak kerjaan juga di sini. Jadi kan kalau di lingkungan sini kan banyak pilihan juga tuh Mas. Kalau sebenarnya dulu itu saya maunya ya paling enggak 60 atau 70% lingkungan sekitar. Tapi berhubung banyak pilihan pekerjaan, kita sendiri kan harus ambil dari luar juga. Nggak mungkin kan kita memaksakan sama lingkungan juga nggak bisa. Dikasih rezeki yang banyak, ingin memberikan apa kepada istri jenengan? Saya ajak naik haji Mas ini. Ya alhamdulillah saya udah dikasih rezeki yang udah cukup lah. Kita sendiri kemungkinan ini untuk nata saya, keluarga saya, tinggal nunggu panggilan dari kanunya aja. Haji ya? 1 sabar, 2 pantang menyerah. Kalau kita putus asa, udahlah gini aja, nggak maju-maju kita Mas. Saya selaku owner Jazila Putih Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Diedit. Mantap Pak. Gobios